Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mahir di acara Talk Show with Mahir. Nah, di Talk Show episode keempat kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu pelaksana harian Kepala Sekolah Indonesia Mekah dan juga yang sekaligus merangkap sebagai Wakasek Kesiswaan Sekolah Indonesia Mekah. Wah, Masya Allah, yaitu Ibu Siti Rahmawati atau kerap dipanggil dengan Ibu Alis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, teman-teman, topik kita kali ini adalah balance for better. Jadi, yang mau kita omongin adalah organisasi nih, teman-teman. Apalagi saya yakin banyak di antara kalian yang cukup bingung bagaimana menyeimbangkan kegiatan yang ada di organisasi atau kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun juga kegiatan yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu kita akan ngobrol santai bersama Ibu Alis tentang organisasi dan juga cara menyeimbangkan keduanya. Nah, penasaran kan? Yuk kita tanya saja langsung kepada Ibu Alis. Nah, Bu, sebelum kita ke pertanyaan inti mengenai organisasi dan juga cara menyeimbangkan antara keduanya, boleh dong Ibu cerita bagaimana awal mulanya Ibu bisa datang ke Arab Saudi? Ya, awalnya ikut suami. Kebetulan suami awalnya sih mau sekolah ya, meneruskan sekolah ke sini. Tetapi waktu itu karena sekolah universitasnya itu tidak boleh ajnabi, sehingga beralihlah dan ikut daftar kerja di sini dan alhamdulillah terima. Jadi akhirnya pada selamanya di sini, bukan selamanya ya, sampai sekarang bisa di Saudi. Iya Bu. Jadi awalnya ngikut dari suami ya Bu. Kalau bukan suami berarti takdirnya Iya, dari awalnya sini, ikut ya? suami. Aha, oke. Kemudian seperti yang kita ketahui Ibu juga ngajar di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, boleh dong Ibu cerita awal bagaimana Ibu bisa ngajar di Sekolah Indonesia Mekah? Ya, awalnya pas ketika datang ke sini kan, waktu itu ada penawaran untuk ikut bergabung di Sekolah Indonesia Mekah. Dan ya ketika ada kesempatan, kenapa enggak ya kita ambil. Dan alhamdulillah waktu itu ketika ditawarin dan kebetulan nggak ada kegiatan apa-apa, ya ibu langsung masuk, langsung mau ketika ditawarin. Aha. Itu ditawarin di tahun berapa Ibu untuk mengajar di Sekolah Indonesia Mekah? Itu tahun 2007. 2007. Berarti berlangsung sampai Iya. sekarang ya Bu? Ya lumayan. Alhamdulillah. Nah, penawaran itu bagaimana Ibu bisa mendapat penawaran itu? Kalau boleh tahu Bu? Waktu itu kebetulan ya karena ibu aktif di salah satu organisasi masyarakat di Indonesia, dan kebetulan ada salah satu guru yang mengajar di sini, dan ketika ibu datang ke sini ditawarin, katanya mau bergabung ikut ngajar di Sekolah Indonesia Mekah. Pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bergabung di Sekolah Indonesia Mekah. Itu ya penawaran dari teman. Iya. Jadi saat Ibu menerima tawaran itu, apakah ada pertimbangan tertentu yang Ibu pikir terlebih dahulu sebelum menerima tawaran itu? Waktu itu nggak ada pertimbangan apa-apa ya, karena ya mengajar, bisa mengabdi ya di sekolah, karena kebetulan juga tidak ada kegiatan yang lain, dan kebetulan ibu waktu di Indonesia mengajar juga, hingga pas ketika di sini ditawarkan untuk mengajar, kayaknya dengan senang hati, dan itu kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Akhirnya ya langsung diterima saja. Dan ketika datang ke sekolah ya mengajar, masuk ke Sekolah Indonesia Mekah, langsung ditawarin menjadi Wakasek Kesiswaan waktu itu. Jadi kebetulan ada salah satu guru yang mau pulang ke Indonesia dan posisi beliau ditempatin oleh ibu, sehingga waktu itu kebetulan Bu Wafiroh ya, dia Wakasek Kesiswaan Putri, dan langsung digantikan posisi itu oleh ibu, dan berlangsung beberapa tahun ibu menjadi Wakasek Kesiswaan. Iya Bu. Nah, berhubung Ibu menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan,
Nah, boleh dong Ibu, bagaimana menurut Ibu karakter dari siswa-siswi sekolah Indonesia Mekah? Siswa-siswi sekolah Indonesia maka dari segi akhlak ya, masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. salut lah. Karena memang di sini mungkin karena ya pergaulan pun di sini terbatas ya, sehingga tidak seperti di Indonesia yang memang kita harus banyak memfilter ya. Sehingga mungkin orang tua ya kalau di sana itu lebih was-was karena memang mereka itu kan bergaul lebih luas ya, lalu juga bebas. Kalau di sini kan kita terbatas. Terus anak-anak di sini itu orangnya ya masya Allah ya, Ibu senang ke daya hafalnya itu. Yang daya hafalnya memang masya Allah tabarakallah kuat-kuat di sini itu. Lalu karakter mereka juga tentang akhlak ya, lalu juga tentang kepribadiannya ya masya Allah tabarakallah di sini memang luar biasa anak-anak di sini. Jadi di sini yang paling Ibu tonjolkan itu dari segi daya penghafalan mereka ya Bu? Iya, di sini yang Ibu lihat daya menghafal itu kuat ya, karena banyak sekali kan anak-anak yang hafid Al-Quran ya. Masya Allah. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Ibu, pertanyaan inti Ibu tentang organisasi. Jadi boleh dong Ibu cerita bagaimana Ibu dulu aktifnya di organisasi? Mau dulu jangka waktu sekarang juga boleh Bu. Dulu ya gimana ya, waktu zamannya dulu dari sekolah, dari sejak SD juga mungkin udah senang berorganisasi ya. Kan ada pramuka ya, lalu juga waktu SMP ada OSIS, ada SMA juga ikut OSIS, lalu juga ada organisasi lain ya dulu. Ibu senang di teater juga, lalu ada organisasi kemasyarakatan, lalu organisasi kepemudaan, organisasi pernah juga di organisasi politik. Ya alhamdulillah lah, kita banyak belajar dari hal itu, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut ya alhamdulillah bisa bermanfaat sampai hari ini. Menurut Ibu, untuk mengikuti organisasi itu apakah merupakan sebuah kewajiban menurut Ibu ataupun sebuah hobi? Ya tergantung ya, bukan kewajiban ya. Karena memang bukan wajib, tapi kalau menurut Ibu harus ya. Karena kita kalau misalnya kita hanya kok belajar di kuliah, kita belajar hanya di bangku sekolah, kita tidak akan mengenal dunia-dunia luar. Karena memang realita yang ada di masyarakat itu berbeda teori dengan yang ada di sekolah. Karena Ibu rasakan ya, organisasi kemasyarakatan itu yang real, yang memang betul-betul di masyarakat itu ya seperti itu. Jadi kalau hanya sekolah saja, pendukungnya itu tidak ada menurut Ibu. Sehingga mungkin masuk organisasi itu dipandang perlu ya, karena untuk menyeimbangkan antara teori dan prakteknya. Karena kalau kita hanya di sekolah saja, terus kita tidak belajar organisasi, ketika kita nanti akan masuk lagi ke masyarakat, terjun lagi masyarakat ya akan kikuk gitu. Karena memang yang Ibu lihat akan sangat berbeda ya, ketika orang yang ikut organisasi dengan yang memang betul-betul hanya mempelajari ilmu itu hanya di sekolah saja. Jadi menurut Ibu masih kurang ya Bu, kalau misal hanya belajar di kelas, masih kurang kalau misalnya tidak mengikuti organisasi ya Bu? Ya, Ibu rasa seperti itu. Tetapi kita juga harus bisa menyeimbangkan ya antara organisasi dengan pendidikan yang pokok, yang inti. Kita kan yang intinya memang belajar ya, belajar sekolah formal gitu, itu intinya. Tapi kan belajar itu sebenarnya kan bukan hanya di sekolah formal saja, di luar pun ikut berorganisasi itu adalah belajar. Dan memang itu yang real, yang memang betul-betul kita bisa langsung mempraktekkan dari ilmu-ilmu di sekolah. Itu.
Kemudian apakah ada tantangan selama Ibu mengikuti organisasi tertentu? Tantangan-tantangan apa saja yang Ibu hadapi? Ya banyak ya tantangan-tantangannya. Misalnya ketika kita terjun ke masyarakat, ya namanya masyarakat itu kan berbeda-beda karakter, sehingga memang kita harus pandai-pandai berkomunikasi ya, kita harus pandai memilih kata, bahasa, pergaulan, pokoknya macam-macam kita harus bisa menyeimbangkan. Dan ya di organisasi itu banyak belajar, terutama memang kita mengenal karakter orang, apalagi organisasi masyarakat. Jadi kan tadi Ibu katakan kalau misalnya kita harus menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dan juga kegiatan pembelajaran yang pokok di kelas. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara menyeimbangkan antara pendidikan dan organisasi dalam waktu yang bersamaan, Ibu? Ya harus pandai menyeimbangkan ya, antara pendidikan antara di kelas dengan organisasi. Misalnya kalau di sekolah itu ada organisasi OSIS ya, istilahnya kan kalau misalnya jadi pengurus OSIS, jangan sampai kewajibannya tidak dijalankan. Karena kewajiban di sekolah itu adalah kalian belajar di kelas. Jadi itu harus menyeimbangkan kalian tuh belajar di kelas ya dengan kegiatan-kegiatan OSIS ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Karena yang pokok itu adalah belajar di sekolah. Tapi OSIS atau kegiatan-kegiatan yang lain itu adalah penunjang ya. Itu akan menjadi nilai plus dan nanti akan terasa ya nanti ketika kalian sudah terjun ke masyarakat ya, organisasi pengalaman yang ada di sekolah, pengalaman yang di luar ya, itu akan bermanfaat sekali. Jadi pentingnya ilmu dari organisasi ya Bu, gitu. Nah seperti Ibu tadi katakan, Ibu pas di masa sekolah Ibu pernah menjabat sebagai pengurus OSIS. Nah kalau boleh tahu dulu Ibu menjabat sebagai apa Bu? Apakah Ibu pernah menjadi ketua OSIS? Dulu Ibu sampai sekretaris OSIS ya. Dulu itu. Tapi memang luar biasa ya, pengalaman yang tidak bisa Ibu lupakan. Nah, kemudian Bu, boleh dong Ibu bagi-bagi tips menurut Ibu kriteria tertentu yang harus dicapai seseorang ketika menjadi bagian dari suatu organisasi. Apakah ada kriteria tertentu yang menurut Ibu, nah ini harus dicapai, ini standarnya begini Bu? Intinya harus pandai bergaul, pandai komunikasi, dan harus kita mengenal karakter orang. Dan ada quote yang mengalah untuk menang. Jadi kalau dalam organisasi itu kan macam-macam karakter ya, dan kita jangan sampai memaksakan kehendak apa yang kita mau gitu. Dalam organisasi itu kan kebersamaan. Dalam organisasi itu bermusyawarah. Jadi hal-hal yang hal yang berbeda, hal yang ini bagaimana perbedaan itu bisa menjadi satu. Dan pokoknya yang penting jangan egois. Dan satu hal ya, di organisasi itu ambil faedah yang memang itu pasti akan bermanfaat. Pokoknya di organisasi itu luar biasa lah manfaatnya. Jadi kalau kalian masuk organisasi, melatih kesabaran, melatih komunikasi, dan banyak hal ya di organisasi. Jadi kriteria menurut Ibu untuk dicapai seseorang dalam menjalankan sebuah organisasi itu yang pertama harus pandai berkomunikasi, kemudian yang kedua pandai bergaul, dan ketiga pandai mengenal karakter orang lain, dan keempat tidak boleh egois. Nah, menurut Ibu seberapa pentingkah komunikasi dalam sebuah organisasi, Bu? Itu utama ya. Utama ya, kalau harus pandai berkomunikasi, karena segala macam kalau nggak dikomunikasikan mau seperti apa gitu. Benar, Bu. Ketika kita punya permasalahan ya, ketika kita punya sesuatu, kalau kita nggak pandai berkomunikasi atau tidak dikomunikasikan,
ya tidak akan nyambung gitu. Jadi ibu rasa komunikasi itu hal yang utama. Jadi komunikasi menurut Ibu itu yang menjembatani antar satu pengurus dengan pengurus lainnya ya Bu. Kemudian apakah pengalaman Ibu selama berorganisasi di sekolah itu sesuai dengan realita cara kerja organisasi di masyarakat luas Bu? Iya, Ya, Bu? jelas ya. Di organisasi organisasi yang itu kan prakteknya. Iya, Bu. Ketika di masyarakat itu kan praktek ya. Karena ketika kita terjun ke masyarakat nanti akan banyak hal yang bisa kita temui. Iya. Banyak hal yang bisa kita temui. Jadi dari lingkungan sekolah kita mempelajari teori-teori organisasi, kemudian untuk mempraktekannya itu di lapangan ya, di masyarakat luas gitu ya. Ya, diimplementasikannya di lapangan gitu. Gitu. Masyarakat yang luas. Nanti pokoknya itu akan terasa ya. Ketika kita keluar dari sekolah ya, misalnya nanti kita terjun ke masyarakat, nanti banyak hal baru yang bisa kita temukan. Kalau kita pernah mengikuti organisasi di sekolah, insya Allah itu tidak akan kaget kalau menemukan hal-hal yang baru di masyarakat. Oke, Bu. Seperti yang kita ketahui, Ibu ini merangkap 2 jabatan ya, Bu, yaitu Pelaksana Harian Kepala Sekolah dan juga Wakasek Kesiswaan. Nah, bagaimana cara Ibu menyeimbangkan segalanya dan apa motivasi Ibu dalam melakukan hal tersebut? Ini menurut Ibu pribadi, Bu, gimana menyeimbangkan antara keduanya dan apa motivasi Ibu? Ya harus bisa ya, harus bisa. Ketika kita diamanahkan suatu jabatan, berarti kita harus komitmen ya, harus komitmen dan juga kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga ya, juga ibu harus bisa menyeimbangkan. Lalu juga ibu jadi guru juga ya, ibu harus menyeimbangkan juga. Ibu juga sebagai wakasek kesiswaan, ibu harus menyeimbangkan juga. Jadi harus bisa membagi waktu, harus bisa, karena memang itu amanah dan amanah itu kita harus laksanakan. Nah, jadi terlepas dari kerjaan Ibu yang ada di sekolah, Ibu juga menjadi ibu rumah tangga ya, Bu, dan itu merepotkan ya, Bu? Iya, jelas lah ya. Okay. Dengan banyak anak ya, alhamdulillah, ya itu harus bisa menyeimbangkan. Dan gimana kualitas di rumah? Kualitas kerjaan Ibu di rumah kan sekarang lagi di kondisi pandemi, semuanya mengkarantina diri sendiri di rumah. Dan bagaimana kualitas kerjaan Ibu ini selama di rumah? Ya alhamdulillah ya, berkat COVID ini ya, jadi kita banyak bisa banyak hikmahnya. Satu, kita bisa bercengkrama dengan anak-anak ya, dengan keluarga. Ibu juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Seperti hari ini aja, dari subuh ya sampai hari ini itu belum selesai. Terus aja di depan laptop. Karena kita ada tugas sebagai wakasek kesiswaan, ada tugas sebagai ada tugas sebagai PLH, ya, dan ya alhamdulillah, tapi bisa tertangani yang keluarga di sini sambil masak ya, sambil wawancara ya, seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti semuanya berjalan dengan baik ya, Bu. Dan apa visi misi Ibu dalam memajukan sekolah sebagai PLH Kepsek Sekolah Indonesia Mekah sekaligus Wakasek Kesiswaan? Dan dari visi misi tersebut, apa kemajuan yang telah dicapai selama ini, Bu? Ya intinya ya, visi misi sekolah yang utama adalah menjadikan anak-anak yang memang berakhlakul karimah. Itu yang paling utama, karena memang sekolah itu adalah bukan hanya belajar secara teori, tapi pendidikan karakterlah yang memang harus kita kembangkan ya. Karena akhlak itu sumber dari segala-galanya. Kira-kira selama pekerjaan Ibu yang Ibu lakukan di rumah, apakah
Pak Ade pernah komplain tidak Bu selama Ibu sibuk? Alhamdulillah itu nomor satu. Hubungan suami yang luar biasa. Ya, yang namanya perempuan itu kita punya keterbatasan. Karena apa? Kita punya suami ya. Sehingga kalau misalnya ada izin ya dari suami, lalu juga suami tidak mungkin ibu tidak akan seperti ini. Ya, tidak akan seperti ini. Yang paling ibu inginkan yaitu dukungan suami. Alhamdulillah pada selama itu malahan membantu ya, malahan membantu. Oke, seperti yang kita ketahui Ibu merangkap jabatan sebagai PLH dan juga Wakasek, dan ini bisa dihitung sebagai perempuan yang bisa memimpin. Dan seperti yang kita ketahui konotasi masyarakat luas selama ini yang bisa memimpin itu hanya laki-laki, karena laki-laki punya kekuatan, punya mental baja dan lain sebagainya. Tapi Ibu sebagai perempuan yang bisa memimpin, dan bagaimana menurut Ibu tentang perempuan yang bisa memimpin ini Bu? Ketika ada kesempatan, kenapa tidak ya? Karena potensi perempuan dan laki-laki itu sama. Gitu. Yang membedakan kan di dalam agama ya bagaimana ibadah kita ya. Karena memang tidak membedakan gender ya. Ketika ada potensi lalu juga ada kesempatan, ya kita laksanakan, dan kita harus komitmen ketika kita diberikan tugas ya, amanat, dan itu harus dilaksanakan. Dan yang tadi ya, memang dukungan suami itu memang yang harus itu utama, karena kalau tidak didukung kita pun susah untuk melangkah. Apalagi kita ya, ibu di sini di Mekah yang ketika dikasih tugas amanat, ibu juga kaget karena kita banyak keterbatasan terutama di Mekah ya. Mungkin Mekah berbeda dengan Jeddah, tetapi tantangan itu ya awalnya memang berat, tetapi dengan berjalannya waktu ya, dengan keikhlasan, ingin membangun, ingin ada perubahan, sehingga itu menjadi motivasi, lebih semangat, sehingga alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada kendala apapun ya, ketika kemana ya bisa naik taksi sendiri, tidak tergantung orang lain ya, kita bisa melaksanakan hal-hal yang di luar sekolah pun ya, ketika ada kegiatan ya ibu laksanakan gitu kan ya. Alhamdulillah, dan ini pengalaman yang luar biasa. Kita di Mekah lalu diamanatkan, diberikan tugas yang memang luar biasa. Bagi ibu PLH itu pengalaman yang tidak bisa ibu lupakan. Seperti ini memang yang pengalaman seumur hidup yang memang harus banyak belajar. Dan ini ibu tuh sebenarnya lagi sekolah bagaimana menjadi pemimpin ya yang bijaksana, yang bisa menyeimbangkan. Apalagi perempuan di Mekah itu memang banyak keterbatasan. Tapi dengan keterbatasan itu mudah-mudahan ibu bisa mampu memimpin sekolah Indonesia Mekah ini. Alhamdulillah kan sekarang ada Pak Bunyamin ya, pelaksana tugasnya. Ya alhamdulillah bisa sama bersinergi membangun sekolah Indonesia Mekah. Jadi terlepas dari gender manusia, mau itu laki atau perempuan, pokoknya semua potensi untuk menjadi seorang pemimpin itu semuanya sama. Yang penting kalau dikasih amanah harus dijalankan dengan benar, kayak gitu ya Bu. Nah terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk penonton, khususnya siswa-siswi sekolah Indonesia Mekah? Satu komitmen ya. Dalam hidup ini memang harus komitmen, harus konsisten juga. Apa kita lakukan ya semata-mata memang harus dikerjakan dengan karena Allah. Kalau misalnya kita embel-embel bukan karena Allah, itu akan berat. Tapi kalau kita dengan dengan kesadaran bahwa semua apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Baik. Jadi kalian harus konsisten, bersabar, dan harus optimis. Jadi pesan yang Ibu sampaikan untuk penonton, khususnya siswa-siswi sekolah Indonesia Mekah adalah yang pertama konsisten, kedua komitmen, ketiga bersabar, dan keempat yaitu
lebih optimis ya Bu. Nah, wah masya Allah. Terus satu lagi ya harus kerja keras. Kerja keras. Oke, ada 5 pesan dari Bu Alis untuk kalian semua. Oke, masya Allah senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Alis. Bagaimana teman-teman, sudah paham belum bagaimana cara menyeimbangkan antara kegiatan yang ada di organisasi dan juga kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun kegiatan yang ada di rumah. Intinya, kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar di kelas dan juga tetap setia melaksanakan amanah dari sekolah. Karena terpilihnya kita untuk menjalankan sebuah organisasi di sekolah adalah sebuah kepercayaan untuk diri kita sendiri. So, keep it ya guys. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya di Talk Show with Mahir dengan bintang tamu yang tentunya inspiratif di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.